Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita di tempat ini dengan membaca kitab atau risalah yang berjudul Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masalah-masalah jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ditulis oleh Syekh Al-Imamul Mujaddid Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca masalah jahiliyah yang ke-30. Kata beliau, wahiyya min ajaibi ayatillah annahum lamma taraku wasiyatallahi bil ijtima' wartakabu ma nahallahu anhu minal afat qala sara kullu hizbin bima ladaihim farihun. Itu masalah yang ke-30 sebelumnya, yaitu di antara hal yang menakjubkan dari mereka yang diceritakan oleh Allah di dalam ayat-ayatnya, mereka berpaling dari wasiat Allah untuk bersatu dan mereka terjatuh ke dalam perkara yang Allah larang, yaitu berkelompok-kelompok, sehingga setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Kemudian kata beliau rahimahullah, al-mas'alatul hadiyatu wathalathun, masalah jahiliyah yang ke-31. Wahiyya min a'jabi ayati aydha. Dan ini juga merupakan sifat yang menakjubkan yang diceritakan dalam ayat-ayat Al-Quran. Kata Syekh, mu'adatuhumud dina alladhi intasabu ilaihi ghayatal adawah wa mahabbatuhum dinal kuffar alladzina aduhum wa adu nabiyahum wa fi'atahum ghayatal mahabbah kama fa'alu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma atahum bidini Musa alaihi salam wattaba'u kutub as-sihr wa hiya min dini ali fir'aun. Kata Syekh, masalah yang ke-31, nah di antara hal yang aneh juga, mu'adatuhumuddin, mereka membenci, memusuhi agama yang mereka sendiri bernisbat kepada agama tersebut. Wa mahabbatuhum dinal kuffar, dan mereka mencintai agama orang-orang kafir.
alladzina aduhum, yang mereka itu mengaku membenci mereka. Ya, mereka maksudnya orang-orang kafir tersebut. Wa adu nabiyahum, mereka memusuhi nabi-nabi mereka. Wa fi'atahum, dan golongan-golongan mereka. Iya, mereka mencintai agama orang-orang kafir dengan kecintaan yang besar, ya, yang padahal itu adalah musuh mereka. Kama fa'alu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sebagaimana mereka perlakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, maksudnya di sini lagi-lagi orang Yahudi ya yang dibicarakan. Ya. Kemudian ya, lanjutannya kata beliau, lamma atahum bidini Musa alaihi salam. Iya. Jadi mereka membenci agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi tadi itu. Tatkala datang kepada mereka agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Akan diterangkan oleh Syekh sebentar bahwa apa yang diterangkan dalam kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa itu telah menerangkan tentang akan adanya nabi yang muncul di akhir zaman, yang sebahagian namanya telah disebutkan Ahmad, sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya. Orang-orang Yahudi tahu orang-orang Yahudi tahu akan hal itu, tapi mereka berpaling dari apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Wattaba'u kutubas sihir, lalu mereka mengikuti kitab-kitab sihir. Padahal kata Syekh di sini, kitab-kitab sihir ini merupakan hal yang bersumber dari agama Fir'aun. Ya, kitab-kitab sihir ini bersumber dari pengikut-pengikut Fir'aun. Taib. Sebelum kita terangkan apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan di sini, jadi perhatikan kata Syekh rahimahullah, di antara ciri atau sifat orang-orang jahiliyah ini, ya, secara khusus orang-orang Yahudi, ya, mereka mengaku mencintai, ya, atau saya ulang, saya membenci, mereka membenci agama yang mereka bernisbat kepadanya. Ya, mereka membenci, memusuhi agama yang mereka bernisbat kepadanya, dan mereka mencintai agama orang-orang kafir yang padahal mereka diperintah untuk memusuhinya. Jadi terbalik, ya, terbalik. Agama sendiri, ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam, mereka tolak. Mereka tidak mau beriman terhadap kitab Taurat, ya, tapi justru mereka beriman terhadap kitab-kitab sihir yang telah diajarkan oleh Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Iya, ini yang ingin dijelaskan di sini di masalah yang ke-31 ini. Kita baca keterangan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullah. Kata beliau, asyarah min masaili ahli al-jahiliyati allati khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'adatuhum lidinihim alladhi umiru bittiba'ihi. Di antara masalah-masalah, ya, di antara sifat orang-orang jahiliyah yang Rasulullah SAW datang menyelisihi mereka adalah mereka membenci agama
agama yang mereka diperintah untuk mengikutinya. Mereka membenci agama yang mereka diperintah untuk mengikutinya. Wattiba'uhum lidini aduwihim, dan mereka mengikuti agama musuh mereka sendiri. Iya. Idh ma'lumun anna al-yahuda kanu ala dini Musa alaihi salam. Karena kata Syekh, dimaklumi orang-orang Yahudi ini mereka berada di atas agamanya Nabi Musa alaihi salam. Wa anna aduwahum huwa Fir'aun wa ala Fir'aun. Iya. Sementara musuh-musuh mereka adalah Fir'aun dan bala tentaranya, pengikut-pengikutnya, yang mana dari sifat mereka kanu yasumunahum su'al adab, menimpakan kepada mereka berbagai macam siksaan. Yaqtuluna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Ya, ini dari sifat ya kejahatan yang mereka lakukan dari Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka disiksa. Yaqtuluna abna'ahum, ya, dibunuhi dari anak-anak laki-laki mereka. Wa yastahyuna nisa'ahum, dan dibiarkan hidup dari perempuan-perempuan mereka. Wa yasta'milunahum fi akhassil hiraf, mereka pun dipekerjakan dengan pekerjaan yang tidak layak. Ya, itu tentang keadaan mereka orang-orang Yahud. Ya, dalam hal ini Bani Israel di zamannya Fir'aun. Ila an ba'athallahu nabiyahu wa kalimahu Musa alaihi salam. Sampai Allah Subhanahu wa taala menutus kepada mereka Nabi Musa. Iya. Fakhallasahumullahu ala yadihi min aduwihim wa a'azzahum bihi wa akramahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya dengan melalui tangan Nabi Musa alaihi salam Allah melepaskan ya menyelamatkan dari musuh-musuh mereka. Ya, Bani Israel pun dimuliakan. Ya, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khadala aduwahum wa aghraqahu wa hum yanzuruna ilaihi. Ya. Musuh-musuh mereka pun dihinakan. Mereka ditenggelamkan ke dalam lautan dalam keadaan mereka menyaksikannya. Iya. Ini yang diceritakan ya di dalam Al-Qur'an. Bagaimana Bani Israel, ya, orang-orang Yahudi, mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya. Ya, dari kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, ditenggelamkan di lautan dalam keadaan mereka menyaksikan. Sehingga mereka pun menjadi tenang hidupnya, menjadi sejuk matanya. Wa kana fit Taurati allati baina aydihim, ya, kitab Taurat ada di tengah-tengah mereka sebagai petunjuk. Ya. Wa hiya kitabullahi alladzi jaa bihi Musa alaihi salatu wassalam, di mana kitab Taurat ini adalah kitab yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kana fiha awsafu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal amru bittiba'ihi. Di dalam kitab tersebut terdapat penyebutan tentang sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perintah untuk mengikutinya. Iya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, wa huwa an-nabiyyul ummi
الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Rasulullah ini adalah nabi yang ummi, ya, yang mereka mendapati nabi tersebut tertulis di dalam kitab Taurat, ya, tertulis dalam kitab Injil, ya, dari sifatnya ya'muruna bil ma'ruf, ya, mengajak kepada kebaikan, wa yanhahum 'anil munkar, melarang mereka dari kemungkaran, wa yuhillu lahumut thayyibat, ya, menghalalkan hal-hal yang thayyib, yang baik, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, mengharamkan atas mereka al-khaba'ith, keburukan-keburukan, ya, wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Dari sifat beliau sallallahu alaihi wasallam, nabi itu adalah orang yang selalu membuang dari umatnya beban-beban hidup, ya, selalu melepaskan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Iya, ini penyebutan, ya, sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab mereka Taurat dan Injil. Iya. Tapi sebagaimana yang telah kita baca tadi, mereka tidak mau mengakui itu. Iya. Mereka tidak mau beriman terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru mereka lebih condong untuk mempelajari kitab-kitab sihir. Ya, ini titik pembahasan yang telah disebutkan oleh Syekh di matan di atas. Ya, jadi mereka memusuhi agama yang benar, itulah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka mengaku bernisbat kepadanya. Iya. Dan mereka cinta kepada agama orang-orang kafir, padahal mereka diperintah untuk memusuhinya, karena mereka mempelajari kitab-kitab sihir dari kalangan apa yang dipelajari oleh pengikut-pengikut Fir'aun. Ya, dan Syekh rahimahullah sebutkan ini dari min a'jabi ayatillah, di antara sifat orang-orang jahiliyah yang aneh, menakjubkan yang diceritakan dalam ayat Al-Quran. Taib. Kemudian kata Syekh di sini, bisababi annahum shaddadu fashaddadallahu alaihim wa harrama alaihim tayyibatin uhillat lahum. Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, kepada orang-orang Yahudi ini nikmat berupa diselamatkan dari kekejaman, dari penindasan Fir'aun dan bala tentaranya. Iya, Allah selamatkan mereka, itu adalah nikmat. Tapi tatkala mereka berbuat keras, ya, tidak mau menerima petunjuk yang datang kepada mereka, maka Syekh sebutkan Allah pun, ya, membalas mereka sesuai dengan perbuatannya, diberlakukan kekerasan. Ya. Bagaimana di antara bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Ya, diharamkan atas mereka hal-hal yang baik yang mana sebelumnya dihalalkan bagi mereka. Sebabnya karena kekufuran, karena mereka menentang. Ya, karena mereka menentang. Falau amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
lawada Allahu anhum hadhil asar wa hadhil aghlal. Seandainya mereka beriman terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Allah akan melepaskan dari mereka segala kesulitan, segala beban-beban dan belenggu-belenggu. Walakinnahum akhadhahumul hasad, akan tetapi mereka lebih memilih untuk hasad. Iya, ini yang menyebabkan mereka tidak mau beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka hasad. Ya, apa alasannya? Disebutkan. Mereka mengatakan, "Kaifa yakunu hadan nabiyul maw'ud fi akhir zaman minal Arab wa min bani Ismail? Allaiku ayyakuna hadha min bani Israel." Ya. Ya, bagaimana mungkin, kata orang-orang Yahudi, nabi yang dijanjikan, ya, yang akan diutus di akhir zaman, bagaimana mungkin datang dari keturunan Ismail? Padahal yang layak diutus sebagai nabi akhir zaman itu adalah dari kalangan Bani Israel. Iya, kenapa datangnya dari keturunan Nabi Ismail? Iya, sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Ya, ini yang membuat mereka hasad. Kata Syekh di sini, hakadha qalu, demikian mereka mengatakan, fahasadu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ummatahu wa kafaru bihi. Mereka pun orang-orang Yahudi hasad kepada Muhammad dan umatnya, serta mereka kufur kepadanya. Wa hum ya'lamuna annahu Rasulullah. Wa hum ya'lamun annahu Rasulullah. Padahal, ya, orang-orang Yahudi ini tahu bahwa Muhammad ini adalah utusan Allah. Tapi yang membuat mereka seperti itu menentang dan bersifat hasad dan yang membuat mereka seperti itu tidak mau menerima al-haq yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena hasad dan al-kibr, kesombongan dan ketakabburan. Ya. Ini dipetik faedah juga dari apa yang disebutkan oleh Syekh di sini hafizahullah, dari bahayanya sifat hasad dan bahayanya sifat al-kibr, kesombongan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-kibriya'u batarul haqqi wa ghamtun nas. Ya, kibir itu, kesombongan itu adalah batarul haq, meremehkan, merendahkan kebenaran atau menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Iya. Demikian pula sifat hasad. Ketika terjadi hasad pada diri seseorang, maka sulit baginya untuk menerima al-haq. Ya, susah untuk dia menerima petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini yang diceritakan oleh Syekh hafizahullah taala terkait tentang poin ini. Kemudian kata beliau, walamma kafaru bi Muhammadin kanu kafirina bi Musa alaihi salam. Tatkala mereka kufur, mengingkari ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya sama saja mereka mengingkari
ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Sebab kaidah Al-Quran menyebutkan harus dipahami bahwa kufur atau mengingkari, tidak beriman kepada satu nabi atau satu rasul, itu sama dengan mengingkari semua nabi dan rasul. Saya ulang, ingkar kepada salah seorang nabi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya itu sama dengan mengingkari semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Tatkala kaumnya Nabi Nuh alaihi salam berpaling dan mengingkari ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam, Allah berfirman, kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Allah berfirman, kaumnya Nuh mengingkari para rasul. Bunyi ayatnya, kaumnya Nabi Nuh mengingkari seluruh para rasul. Padahal kaumnya Nabi Nuh yang diingkari hanya siapa? Ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh sendiri, iya kan? Iya tidak? Siapa rasul yang paling pertama diutus? Nabi Nuh alaihissalam. Awal kali terjadi kesyirikan di atas muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka Nabi Nuh. Yang disebutkan dalam Al-Quran, beliau berdakwah selama 950 tahun. 950 tahun. Ketika Nabi Nuh berdakwah, mengajak mereka kepada tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh didustakan. Ketika Nabi Nuh didustakan, Allah tidak mengatakan kaumnya Nuh mendustakan Nabi Nuh, tidak. Tapi Allah mengatakan kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaumnya Nuh mendustakan seluruh para rasul. Maka diambil kaidah oleh para ulama, dan ini kaidah dari Al-Quran, mendustakan ajaran seorang rasul itu sama mendustakan apa? Semua para rasul. Jelas ya? Sama yang disebutkan oleh Syekh di sini. Tatkala mereka kufur, mengingkari ajaran yang dibawa oleh Muhammad, itu sama saja mereka juga kufur kepada Nabi Musa alaihissalam. Paham ya? Taib. Wa bi kitabihi alladhi huwa at-Taurah. Sama saja mereka dianggap sebagai orang yang kufur terhadap kitab Taurat, kitab mereka sendiri yang mereka diturunkan kepadanya. Apa yang menyebabkan mereka kufur? Ingkar terhadap kitab Taurat. Sudah disebutkan tadi di atas, min ajalil hasad li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka hasad terhadap Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wastabdalut Taurat bi kutubis sihir allati hiya dini aduwihim Fir'aun. Mereka pun mengganti kitab Taurat dengan kitab sihir yang merupakan agama musuhnya, yaitu Fir'aun. Lianna sihra kana fashiyan fi qaumi Fir'aun. Karena kitab-kitab sihir ini tersebar di tengah kaumnya Fir'aun, pengikut-pengikutnya. Fatarakul wahyal munazzal, mereka pun meninggalkan wahyu yang turun dan mereka mempelajari, mengambil kitab-kitab sihir yang ada pada musuh-musuh mereka. Ini diberi judul apa? Wa hadza minal ajaib. Makanya disebut sebagai hal yang aneh, menakjubkan dari orang-orang jahiliyah ini. Jelas ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka.
Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Tatkala datang kepada mereka seorang rasul min indillah, datang dari sisi Allah. Iya. Musaddiqun lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada pada mereka. Iya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke tengah-tengah mereka. Iya. Tatkala datang kepada mereka seorang rasul yang datang di sisi Allah, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Maka sekelompok dari ahlul kitab, mereka melemparkan, iya, sekelompok dari ahlul kitab, mereka melemparkan kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut di belakang punggung-punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka enggak tahu. Iya, seakan-akan mereka apa? Tidak tahu. Kata Syekh, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui hadzal rasul wa sifatuhu wa ma jaa'a bihi. Apa maksudnya seakan-akan mereka tidak tahu? Apa yang mereka tidak tahu? Yaitu sifat Rasulullah SAW. Iya. Ingat ya bahasa ayat. Seakan-akan mereka tidak tahu. Mereka tahu. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala membahasakan dengan bahasa yang sangat terang sekali. Tatkala datang kepada mereka seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yang ada pada mereka Taurat, ya, sebagai petunjuk, ya. Dan telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa subhanallah, di antara umat manusia yang paling dimuliakan oleh Allah di atas muka bumi, di antaranya adalah orang-orang Yahudi, ya, yang sebelumnya mereka tertindas oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Berapa puluh tahun mereka ditindas. Iya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka nikmat. Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan. Iya. Diutus kepada mereka Nabi Musa untuk membimbing mereka. Tapi ternyata subhanallah, begini kelakuan mereka. Datang Rasul Muhammad SAW kepada mereka, membenarkan kitab mereka. Justru Allah menyebutkan sekelompok dari ahlul kitab, mereka melemparkan kitab Allah tersebut di belakang punggung-punggung mereka, seakan-akan mereka tidak tahu. Iya. Padahal telah sering kita sebutkan, ya, kenapa mereka disebut sebagai ahlul kitab? Karena orang yang sangat berilmu tentang isi kitabnya. Iya. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan kepadanya Alkitab, kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui isi kitabnya seperti mengenal anak-anak mereka sendiri, saking taunya kebenaran. Tapi ayat ini menyebutkan seakan-akan mereka tidak tahu. Ya, pura-pura mereka tidak tahu. Amilu amalal juhal alladzina la ya'rifunahu takabburan wa inada. Ya, lagi-lagi Syekh mengulang, ya, bahwa mereka dihukumi sebagai orang-orang yang juhal, orang-orang jahil, karena mereka merasa tidak mengetahui. Itulah karena ketakabburan dan inat. Ya. Sama ya tentang Fir'aun. Ya. Fir'aun itu dia juga tahu bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam itu adalah kebenaran. Dan dia tahu bahwasanya dirinya itu di atas kesalahan.
Meskipun Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi, ya, buatkan saya, dia perintahnya dalam Al-Quran, ya, dia perintah Haman untuk buatkan dia bangunan untuk melihat tuannya Musa. Meskipun begitu ucapan-ucapannya Fir'aun, tapi tetap dalam hatinya dia yakin, ya, bahwa yang dibawa oleh Nabi Musa itu adalah kebenaran. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah An-Naml, ya, wajahadu biha, mereka juhud, mengingkari, yaitu Fir'aun. Wastaiqanatha anfusuhum dhulma wa uluwa, padahal dalam diri mereka istaiqanah, dia yakin, ya, dia yakin bahwa itu adalah kebenaran, tapi karena zulm, kezaliman dan permusuhan. Iya. Jadi, ya, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, rata-rata orang-orang yang menentang kebenaran, ya, tidak mau beriman terhadap apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul Allah, bukan karena mereka tidak tahu sama sekali. Iya. Karena kalau mereka tidak tahu, asalnya orang yang tidak tahu tidak dihukum. Justru yang datang kebanyakan yang menentang kebenaran yang dibawa oleh para rasul, ya, mereka tahu tapi juhud, mengingkari. Ya, sama tentang siapa? Ya, contoh yang paling ini Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib tidak mau masuk Islam. Ya. Tidak mau mengikut kepada agama yang dibawa oleh ponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena Abu Thalib tidak tahu tentang Islam itu, tapi karena apa? Memang juhud, ya, kesombongan, takabbur, iya. Di akhir hayatnya Abu Thalib mengumumkan kepada semua masyarakat Quraisy, dia katakan, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan laula al malamatu aw hidharu musabbatin la ra'aitani samhan bidzaka mubina. Kata Abu Thalib, sungguh saya mengetahui bahwa sebaik-baik agama yang berada di atas muka bumi ini adalah agama yang dibawa oleh Muhammad. Seandainya bukan karena cercaan, seandainya bukan karena celaan, maka engkau akan melihat saya sebagai orang yang paling pertama di dalam menerima agama yang benar itu. Jadi disebutkan alasannya, seandainya bukan karena celaan dan cercaan kaumku, maka saya adalah orang yang paling pertama menerima dari kebenaran itu. Jelas ya? Kebanyakan orang menolak al-haq, ya, karena ketakaburan, karena kesombongan. Itu sama, ya, dengan pembahasan-pembahasan yang telah lewat bersama kita di poin-poin sebelumnya. Kemudian di bawah kita baca kata Syekh di sini, fahada minal uqubat, ini merupakan hukuman, iya, annal insan idza taraka al-haqqa yubtali bil batil, yaitu apabila seseorang meninggalkan, menolak al-haq, maka dia diuji dengan kebatilan. Ini sudah kaidah yang telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Jelas ya?
bahwa orang yang menolak kebenaran, setelah kebenaran itu jelas-jelas datang kepadanya tapi dia tolak, ingat akan ada ujian. Apa ujiannya? Allah akan perhadapkan kepadanya kebatilan. Itu sudah pasti. Setiap orang yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, menolak ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka ujiannya ini, dia akan diuji dengan kebatilan. Wa hadhihi sunnatun la tatabaddal wa la tataghayyar. Kata Syekh, ini sudah merupakan sunnatullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah berubah. Ya, itu sudah pasti. Maka setiap orang, ya, kewajiban setiap mukmin ketika datang dalil kepadanya Al-Quran dan Sunnah, kewajibannya adalah sami'na wa ata'na. Ya, tidak ada pilihan lain. Sebab kapan dia merasa berat untuk menerima hal tersebut, maka pasti Allah akan menguji dia dengan ujian-ujian berupa kebatilan. Beliau beri contoh, kata beliau, faba'dul muslimin taraku kitaballahi wa sunnata rasulih. Sebagian orang, mereka meninggalkan kitab Allah Al-Quran, mereka meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ujiannya? Kata Syekh, akhadhu bi aqwalin nas. Mereka pun lebih doyan mengambil pendapat-pendapat orang lain. Mereka pun sibuk mempelajari ilmu mantik, mereka pun mempelajari ilmu kalam, padahal berseberangan dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Jadi tatkala mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti mereka mengambil yang lainnya. Tatkala mereka berpaling dari kitab Allah dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, mereka berpaling dari akidah yang benar, maka mereka pun diuji dengan apa? Mereka berpaling dari akidah-akidah yang salah, ya, akidah-akidah yang tidak benar. Itu sudah merupakan ketentuan, ya, dan sunnatullah di tengah-tengah manusia. Jelas ya? Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, orang yang mengenal sunnah, ya, orang yang mengenal jalan Allah Subhanahu wa taala dan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hendaknya dia semangat mempelajarinya. Ya, semangat menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita ini hidup di akhir zaman. Iya. Yang kata Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau, iya, tentang orang-orang yang hidup di akhir zaman, al-qulubu dha'ifah wasyubhatul khattabah. Wasyubhatu al-khattabah. Iya, hati ini, iya, sangat lemah, sementara syubhat itu menyambar-nyambar. Jelas ya? Hati manusia itu sangat lemah, sementara syubhat itu datang menyambar-nyambar. Ya, subhanallah, kita rasakan zaman sekarang ini. Ya, dari media, dari akun-akun yang kita miliki misalnya, subhanallah. Ya, dulu orang-orang di zaman dahulu tidak gampang terkena fitnah. Ya, kalau zaman sekarang, ya cukup misalnya di tempat tidurnya, di kamarnya hanya main scroll ke atas ke bawah, ya, dia bisa terfitnah. Ya, makanya kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, dan ini wasiat beliau yang sangat luar biasa sekali. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, kana fi zamanil awal la yata'atharu bil fitnati illa man hadaraha wa dhahaba ilaiha. Orang-orang terdahulu itu, mereka adalah orang yang terjaga dari fitnah, aman, kecuali memang orang yang keluar pergi cari-cari fitnah. Amal an, adapun orang-orang sekarang, kata beliau, al fitnatu ta'ti ilaikum wa antum fi buyutikum wa ala firashikum. Ya, fitnah itu mendatangi kalian
dalam keadaan kalian berada di tengah rumah kalian, bahkan kalian berada di atas ranjang kalian, fitnah pun datang kepada kalian. Ya. Dan itu betul apa yang diucapkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kita semua tahu dan kita semua menyadari. Ya. Apalagi yang banyak berinteraksi di dunia maya. Ya. Banyak fitnah di dalamnya, fitnah yang terkait dengan syubhat, fitnah yang terkait dengan syahwat, banyak sekali. Ya. Sebagian kita, dan itu niat yang bagus, ya, subhanallah. Ada orang menggunakan media, misalnya media sosial, Facebook atau apa saja, niatnya dakwah ilallah. Dan itu hal yang bagus, ya, dakwah. Tapi misalnya ketika seseorang membukanya, dia buka dari halaman Facebooknya, siapa yang setiap kali dia scroll HP-nya itu muncul gambar perempuan, dia bilang astagfirullah, astagfirullah, muncul lagi astagfirullah. Ya, ya biasanya orang, namanya tabiat manusia, condong kepada fitnah. Ya, dia lihat seperti itu, ya, siapa ini, penasaran, dia buka lagi, aku orang penasaran, seperti itu terus. Dan jangan kira yang seperti itu tidak berpengaruh dalam hati. Ya. Kadang hal-hal yang seperti itulah yang membuat kita apa? Malas dalam beribadah. Terus terang. Iya. Kadang gara-gara sesuatu yang kita lihat, yang dilihat oleh kedua mata kita, yang didengar oleh telinga kita, itu yang membuat kita malas beribadah dalam keadaan kita tidak menyadari. Iya. Makanya jangan kita heran kenapa di zaman sekarang sulit sekali untuk apa? Menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Itu tadi, banyaknya fitnah-fitnah yang melanda. Dan ingat saja ucapan yang disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah, al-qulubu dha'ifah wa syubhatul khattafah. Hati manusia itu sangat lemah, dan yang namanya syubhat pasti akan menyambar-nyambar. Iya, maka ini satu poin, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, yang kita baca di malam hari ini terkait kitab kita, yaitu Al-Masailul Jahiliyah, di masalah yang ke-31, bahwa di antara sifat mereka orang-orang jahiliyah, mereka membenci agama Allah Subhanahu, mereka membenci agama yang mereka diperintah untuk mengikutinya, dan mereka cinta kepada agama orang-orang kufar, yaitu agama Fir'aun la'natullah alaih. Baik, mungkin sudah masuk waktu Isya, ya. Saya kira dulu, wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.